anak adalah tanggung jawab yang besar ya. Jadi kalau emang sudah memutuskan untuk punya anak, Hai, bertemu lagi dengan gua Sangga dan hari ini gua ditemani lagi oleh Ivain. yoi, Yoi, kembali lagi ketemu gua. lagi. Hari ini gua rencananya ingin ngobrol-ngobrol sih. Karena ada satu hal yang cukup menarik dari sisi Ivain ini, dimana dia itu menyatakan diri untuk tidak memiliki anak, padahal dia udah menikah. Atau kalau bahasa kerennya, anak jakselnya itu sekarang bilangnya Child free. Child free. Iya, oke. Jadi mungkin kita bisa mengulik atau gimana sih pandangan generasi Y mengenai kehidupan ini berkaitan dengan child free. Oke, menurut lu kenapa lu memilih untuk tidak punya anak? Mungkin salah satunya itu karena takut akan masa depan sih ya. Karena kan mungkin Anda sering denger kali ya, istilahnya anak nih kalau misalkan lagi emosi atau lagi apa, emosinya bukan anak lah, seumuran kita gitu kan. Iya. Baik yang sering ngomong, gue nggak minta kok dilahirin. Iya. Nah, kata-kata itu tuh sering terlintas di otak gue. Salahnya tuh di mana sampai anak bisa ngomong seperti itu gitu. Oke. Kalau mungkin sekali dua kali mungkin lagi berantem kali sama orang tuanya. Tapi kalau misalkan sampai lagi nggak ngapa-ngapain bisa keluar kata-kata itu, berarti emang dari background kehidupannya tuh udah ada masalah yang lumayan sedikit mendalam ya. Yang gue kenal sih mostly financial. Jadi alasan finansial membuat lu nggak mau punya anak? Yes and no sih. Jadi dari sisi financial bukannya gue nggak bisa ngebiayain anak atau emang gimana, tapi gue lebih berpikir I wanna spend it for myself aja gitu. Oke. Karena kalau lu harus bagi dengan anak kayaknya gimana gitu ya? Atau Bukan gimana? berbagi sih, ya gua sama istri gua emang masih banyak bucket list, masih banyak Oke. emang keinginan-keinginan duniawi yang masih ingin dipenuhi. Oke. Ya contohnya traveling and buy fancy stuff gitu ya, beli barang-barang, belanja, ya. Kebutuhan-kebutuhan duniawi, sosialita lah tepatnya gitu. Sedangkan kalau udah punya anak yang namanya jalan-jalan, ya entah anaknya entar nangis di pesawat, jadi bahan omongan satu pesawat. Terus habis itu kita asli bisa jalan-jalan, misalkan ya gue udah menonton F1 ya. Gue pengen kalau misalkan emang jalan, gue pengen ngelihat sebuah race gitu loh. Dan kalau punya anak mungkin agak repot kali untuk ngelihat itu, belum lagi kan ya mobilnya berisik, apa segala macam, anak nangis lagi, terus anak nangis minta pulang, nah kan it will ruin your day gitu loh. Sedangkan banyak orang yang bilang, kok nggak ya kalau gitu nunggu tuaan dikit aja anaknya gitu loh, ya tunggu anaknya udah ngerti lah, sekitar ya berarti pantaran berapa? 5-6 tahun. 5-6 tahun ya oke lah, berarti gue masih sekitar 35. Badan masih oke, masih fit. Cuman apakah 5 tahun itu kan lagi masa-masa bandel ya? Lari ke sana ke sini, ya nggak nangis, cuman lari ke sana ke sini. Ntar tiba-tiba anaknya hilang lah, kemana lah. Oke, 10 tahun. 10 tahun, gue umur 40. Mungkin masih fit ya, tapi mungkin ya udah sakit pinggang lah, apa segala macam. Semangat jalan sudah mulai berkurang. 15 tahun, oh pas anak lagi masa-masa kuliah aja. Nah, disitulah banyak yang terjadi sama orang tua kita sekarang. Kenapa tuh? Kayak orang tua gue, kita mulai bisa jalan-jalan kan pas gue kuliah nih. Pas gue kuliah kan berarti kan gue udah gak sama mereka gitu kan. Mereka bisa jalan-jalan bebas kemana aja. The problem lies in health. Kesehatan di umur 45-50 tidak se-fit kita yang sekarang di umur 30. Lebih gampang capek, mungkin udah lebih gampang ya makannya udah mesti lebih dijaga, udah gak sebebas di umur kita sekarang, kolesterol, asam urat dan lain-lain. Ya itulah traveling salah satunya. Terus habis itu biaya anak mungkin nggak murah ya. Dari segi ya contohlah anak-anak kecil ya di bawah 3 tahun vaksin berjibun. Tiap bulan vaksin rumah sakit, biaya tidak sedikit. Makan, popok, dan ya itu semua nggak murah gitu kan. Emang waktu kecil baru mungkin makan, popok, dan kawan-kawan.
ketika umur bertambah, biaya sekolah. Iya. Kita kalau udah punya anak, kita pasti mau sekolahin anak yang sesuai dengan lifestyle kita dan lingkungan sekitar. Ya, katakanlah, oh berarti gengsi dong, berarti ya itu dong, kenapa harus ngikutin orang lain, kenapa harus gengsi, kenapa nggak cari aja sekolah yang lebih murah, kan banyak gitu. Ya balik lagi dengan standar yang apa sudah kita dapatkan. Kita dapatkan itu dari orang tua, masa kita mau kasih ke anak kita yang kurang dari apa yang kita dapatkan dari orang tua kita sendiri gitu loh. Rasanya kan nggak enak. Jadi mending, kalau bisa mending jangan, daripada terpaksa dikurang-kurangin lifestyle-nya, ntar anak kita berarti mendapatkan kurang dari apa yang kita dapatkan, dan ujung-ujungnya tidak sesuai ekspektasi kita sebagai orang tua. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya boleh gue tahu, pemikiran lu seperti ini tuh muncul dari mana? Dari pergaulan elu kah? Atau memang dari kecil emang lu nggak mau punya anak aja gitu? Most of my friends, ya teman-teman gue pada punya anak sih semuanya. Bener-bener literally menikah, dalam setahun tuh anaknya lahir. Karena emang lingkungan gue, lingkungan pencinta anak gitu loh. Bukannya gue nggak suka sama anak, gue suka bermain dengan anak-anak temen gue gitu loh. Iya, kayak anak kecil gitu. Gue seneng, gue suka anak kecil. Tapi gue bukannya tidak suka dengan rasa tanggung jawab, tapi ya balik lagi, gue masih banyak keinginan-keinginan gue sendiri gitu loh. Jadi ya love yourself first gitu loh, before others kan. Nah, jadi ya menurut gue, kalau gue sih berpandangan mungkin gue akan lebih sering kayak bermain dengan anak-anak temen gue gitu loh. Ya sering main ke rumah mereka gitu loh. Ya dipanggil sebagai uncle tuh udah seneng sih buat gue gitu loh. Apalagi kalau lu dipanggil sebagai bapak, ayah gitu, nah, lu nggak ngerasain lu? Gue kadang sih suka melting ya, anaknya temen gue panggil papa gitu ya. Gue juga suka melting gitu, kayak suka, oh ini tuh rasa punya anak gimana nggak seneng. Tiap bangun dipanggil papa, tiap pulang kantor dipanggil papa gitu ya. Emang seneng. Ya balik lagi, pros dan kontrasnya dan rasio perbandingannya seberapa worth punya anak sebanding dipanggil bapak itu gitu. Ini mungkin kalau bisa gue bahas juga dari segi culture ya. Mungkin ya di culture, western culture gitu ya, di barat, dimana tuh emang sudah mengenal paham child free itu mungkin dari sekitar tahun 80-an kali ya, 80-90-an. Era 90-an tuh, kalau di Taiwan sih era 90-an tuh paling banyak, di mana udah mulai nggak mau punya anak, piara istilahnya anabul lah gitu lah, doggy, ya, kucing gitu, peliharaan untuk yang replace anak itu gitu loh. Dan menurut gue itu banyak terjadi di Jakarta juga gitu kan, nggak sedikit banyak. Tiba-tiba kan sekarang lagi nge-hype nih, istilahnya oh dia child free, artis ini child free gitu, terus komentar beribu-ribu komentar pro dan kontra ya bisa dilihat sendiri ya di YouTube. Dan satu lagi adalah pro dan kontra ini menurut gua adalah sesuatu yang mungkin balik lagi kan emang paham western culture ini tuh agak sulit diterima ya di Indonesia gitu kan. Menurut gua adalah ya balik lagi ke circle dan pergaulan masing-masing aja gitu. Lu pernah dipaksa nggak sih untuk punya anak oleh orang tua lu misalnya? Oh iya ya, sama gue masih kadang nanya gitu ya, kapan punya anak gitu. Ya cuman ya, ternyata nyokap gue juga emang besar di Taiwan ya. Dia jadi sedikit paham gitu soal, oh iya temennya mama juga anaknya nggak punya anak lagi gitu loh. Emang di Taiwan udah banyak, dan emang ya kita istilahnya kita sudah menuju ke sana gitu loh. Kita mungkin sudah menuju apa yang mereka sudah alami 10-20 tahun lalu. Dan balik lagi, di sana kurang lebih ya 10 tahun 90-an itu sama, kurang lebih keadaan finansial itu sama seperti kita sekarang gitu loh. Dimana harga rumah sudah tinggi, harga biaya-biaya sudah sedikit kurang lebih ya membengkak gitu kan. Walaupun ya UMR kita naik gitu, oh bensin dapat lebih banyak, tapi kan ya biaya hidup yang lain, makanan dan lain-lain juga naik terus gitu loh, biaya kebutuhan juga naik, biaya rumah sakit, dokter. Apalagi sekarang banyak orang yang terkena, ini seumuran kita ini tuh lagi di sandwich generation gitu loh. Dan di sandwich generation ini adalah di mana keadaan lu mesti ngebiayain orang tua lu. Jadi ketika punya paham seperti ini, ketika prioritas kehidupan lu, misalkan lu mendapatkan gaji, prioritas lu nomor 1 itu bukan diri lu sendiri, tapi orang tua.
karena kita menganut paham yang masih sering didengar kata-kata apa, durhaka lah gitu. Iya. Nah, oh nggak sayang orang tua, durhaka loh gitu. Nggak, ya dalam arti sayang berarti kan di sini udah dalam konteks membiayai berarti Iya. kan. Gue udah mau ngebesarin lu, kok lu gue minta uang bulanan udah ini sih udah susah gitu, udah sulit, mama biayain kamu dari kecil loh gitu. Nah, pakai kata-kata pamungkas ngebiayain dari kecil loh. Ya. Kita waktu kecil ya nggak mana paham sih yang namanya kita juga bukan minta, kita diberi kan. Iya. Kita diberi, kita tidak meminta, tapi kita bukan kita, maksudnya kebanyakan dituntut untuk timbal balik dengan dalam artian membiayain orang tuanya sehari-hari. Dimana ya kita punya kebutuhan tapi kita harus memprioritaskan orang tua kita. Di situ kita tidak merasa satisfied dengan hidup kita sendiri. Aduh, gue pengen jalan ke sini nih, tapi duitnya lagi seret karena orang tua dulu. Yuk. Ya seperti itu. Jadi memutus mata rantai sandwich generation ini itu yang sudah terjadi di Taiwan 10-20 tahun lalu gitu. Oke, dan di Indonesia baru saat ini ya. Baru saat ini karena mungkin keadaan ekonomi kita, keadaan kultur pekerjaan kita, etik kerja kerasnya gitu loh. Jadi kita kerja buat diri sendiri gitu. Karena kita capek buat diri kita sendiri gitu. Menarik sih. Oke. Dan di sini gua nggak mau ngebahas dari sisi agama sih ya, karena inilah, dan lu juga semuanya udah tahu lah seperti apa ya. Ya udah tahu lah ya. Oke. Mungkin ada tambahan? Nggak sih, itu aja sih dari sisi gue sendiri. Oke deh, mau child free ataupun mau memutuskan untuk punya anak itu terserah lu semua sih. Terserah dia, terserah gua, terserah kalian yang nonton. Yang jelas sih kalau lu sanggup, lu silahkan punya anak. Kalau lu diberikan kesempatan untuk punya anak, ya rawat dengan baik. Tapi kalau lu memutuskan untuk child free juga itu adalah hak lu sendiri sih. Anak adalah tanggung jawab yang besar ya. Jadi kalau emang sudah memutuskan untuk punya anak, dirawatlah baik-baik. Karena emang cinta terhadap anak itu kan bagian dari ibadah ya. Iya, emang harus menjaga anak, itu sudah kodrat kita sebagai manusia gitu loh. Mungkin cukup sekian konten hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai bertemu lagi di diorama berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.